Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam anak-anak ketika kalian membuka video ini. Nah, SKI kelas 8 kemarin kita telah membahas sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Sekarang kita lanjutkan ke khalifah-khalifah yang memimpin Daulah Ayyubiyah. Dari sekian khalifah yang pernah memimpin Daulah Ayyubiyah, terdapat 3 sultan yang sangat menonjol, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Adil I, dan Al-Kamil. Berikut akan diuraikan tentang Daulah Ayyubiyah pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Adil, dan Al-Kamil. Nah, jadi sebenarnya banyak ya kesultanan atau pemimpin Daulah Ayyubiyah itu, tapi yang paling menonjol hanya 3 yang Pak Farus sebutkan tadi. Jadi kita nggak usah membahas banyak-banyak khalifah, yang penting yang menonjol pada masa itu saja. Yang pertama adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yakni memerintah dari tahun 1171 Masehi sampai 1193 Masehi. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dianggap sebagai pembaru di Mesir. Dalam membangun pemerintahan yang kuat, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi melakukan beberapa langkah seperti mendirikan madrasah-madrasah, mengganti hakim-hakim, mengganti pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi, dan memecat penjabat yang bersekongkol dengan pemberontak. Prestasi-prestasi besar yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi mendapat apresiasi atau penghargaan dari Khalifah Al-Mustadi dari Daulah Abbasiyah. Al-Mustadi memberi gelar Salahuddin Al-Ayyubi dengan sebutan Al-Mu'aiz lil Amiril Mu'minin, yaitu yang berarti penguat kedudukan Amirul Mukminin. Pada tahun 1175 Masehi, Khalifah Al-Mustadi menyerahkan wilayah Mesir, An-Naubah, Yaman, Tripoli, Suriah atau Syam, Palestina, dan Maghrib Maroko ke bawah kekuasaan Salahuddin. Hal ini dilakukan setelah Salahuddin menyebut nama Khalifah Bani Abbasiyah dalam setiap khutbah Jumat di setiap masjid di wilayah Mesir. Sejak itulah ia dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin. Pada saat memerintah, Salahuddin Al-Ayyubi menghadapi banyak pemberontakan. Beberapa pemberontakan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perlawanan dari Nuruddin Zangki. Atasan Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin iri atas keberhasilan yang telah dicapai oleh Salahuddin. Ia merasa bahwa kebesaran dan kewibawaannya telah tersaingi oleh Salahuddin. Meskipun tidak terjadi konflik terbuka, tetapi telah terlihat adanya tanda-tanda ketegangan di antara keduanya. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya Salahuddin juga memiliki keinginan untuk memperlebar kekuasaannya. Keinginan tersebut tidak akan tercapai jika Nuruddin masih hidup. Setelah Nuruddin meninggal, keinginan tersebut segera diwujudkan dengan cara mengumumkan pengambil alihan kekuasaan Bani Zangki di wilayah Mesir. Tidak lama kemudian, ia merebut Suriah dari tangan Al-Malik As-Saleh Ismail, putra bungsu dari Nuruddin Zangki yang baru berusia 11 tahun. Ismail kemudian bersekongkol dengan Al-Ghazi, yaitu penguasa Mosul dan paman Al-Malik As-Saleh Ismail, untuk menggulingkan pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu konflik atau pemberontakan yang pertama. Pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Hajib, yaitu kepala rumah tangga Khalifah Al-Adid. Ia memberontak karena hak-haknya sebagai kepala rumah tangga istana dikurangi. Ia bersekongkol dengan tentara An-Naubah dari Sudan untuk menggulingkan Salahuddin. Itu pemberontakan yang kedua. Kemudian pemberontakan yang ketiga yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Assassin yang dipimpin oleh Syekh Sinan. Nah, dalam menghadapi semua pemberontakan tersebut, Salahuddin menyelesaikannya dengan baik. Penumpasan pemberontakan diutamakan dengan jalan damai atau perundingan. Jalan peperangan baru dilakukan jika para pemberontak tidak mau diajak berunding atau diajak damai. Nah, jadi ketika Salahuddin menghadapi beberapa pemberontakan yang terjadi, beliau ini bijaksana ya. Jadi nggak langsung ayo perang, ayo gelut, enggak.
Jadi diajak dulu, dinegosiasi dulu mau diajak damai atau tidak. Kalau tidak, baru digaskan untuk untuk perang. Seperti itu ya. Selain menghadapi pemberontakan dari kalangan sendiri, Salahuddin juga menghadapi ancaman yang besar dari tentara salib. Mereka adalah orang-orang Kristen Franka. Kekuasaan Salahuddin yang semakin besar membuat mereka merasa terancam. Untuk itu, mereka meminta bantuan Prancis, Jerman, Inggris, Bizantium, dan Paus untuk menguasai kembali daerah-daerah mereka yang dikuasai oleh Salahuddin, termasuk Baitul Maqdis, Palestina. Perang melawan tentara salib terjadi beberapa kali. Perang pertama melawan tentara salib yang dipimpin oleh Al-Malik I, Raja Yerusalem. Perang kedua melawan tentara salib yang dipimpin oleh Baldwin IV, putra dari Al-Malik I. Perang yang ketiga melawan tentara salib yang dipimpin oleh Reinald Dehtilan, yaitu penguasa benteng Karak di sebelah timur Laut Mati. Perang keempat melawan tentara salib yang dipimpin oleh Raja Baldwin V. Dalam setiap pertempuran, Salahuddin selalu mendapatkan kemenangan sehingga dapat menguasai kota-kota penting, di antaranya kota Tiberias, Nazirah, Samaria, Sudan, Beirat, Badrun, Ramallah, Gaza, Hebron, Baitul Maqdis, Baitul Lahm, dan Gunung Zaitun. Kota-kota tersebut dapat ditaklukkan pada tahun 1187 Masehi. Setelah dikuasai, kemudian Salahuddin membangun sekolah-sekolah, rumah sakit, membangun kembali Masjid Al-Aqsa, dan menurunkan salib yang terpasang di atas kubah batu. Setelah Baitul Maqdis dikuasai oleh Salahuddin pada tanggal 2 Oktober 1187 Masehi, maka Paus Gregory mengumandangkan perang salib untuk merebut kembali kota-kota yang dikuasai oleh Salahuddin, terutama Baitul Maqdis atau Yerusalem. Selanjutnya, seruan perang diteruskan oleh Clement III yang menggantikan Gregory. Seruan ini disambut oleh penguasa-penguasa Eropa. Di antara penguasa Eropa yang terlibat atau membantu perang salib melawan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu yang pertama Raja Philip I, yaitu dari Perancis. Yang kedua Raja Richard I, yaitu dari Inggris. Yang ketiga Raja William, yaitu dari Sisilia. Dan yang terakhir adalah Kaisar Frederick Barbarossa, yaitu berasal dari negara Jerman. Peperangan pun terjadi dalam waktu bertahun-tahun lamanya. Peperangan tersebut kemudian diakhiri dengan perjanjian damai. Adik Raja Richard I dinikahkan dengan adik Salahuddin yang bernama Al-Adil. Selanjutnya Al-Adil menjadi penguasa Baitul Maqdis dan orang Nasrani bebas keluar masuk untuk beribadah dengan syarat tidak membawa senjata. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat perang salib yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kehancuran kaum muslimin beserta kota-kotanya, kehancuran bagi kaum Kristen dan gereja-gerejanya termasuk Konstantinopel, serta kehancuran bagi kaum Yahudi yang berada di sepanjang jalur perang salib. Itu kehancuran yang pertama, atau kerusakan yang ditimbulkan oleh perang salib, yaitu yang pertama itu tadi. Yang kedua, kebencian antara kaum Kristen Eropa, kaum Yahudi, dan Kristen terhadap Islam sehingga terbentuk gambaran yang buruk tentang Islam. Dan yang terakhir, terjadinya arus budaya masuk dari timur Islam ke barat Eropa. Nah, ini dampak ya yang ditimbulkan dari akibat perang salib. Perjuangan Salahuddin dalam merealisasikan tujuan-tujuan utamanya, yaitu mengeluarkan kaum salib dari Baitul Maqdis dan mengembalikan pada persatuan umat Islam, telah menghabiskan kekuatannya serta mengganggu kesehatannya. Ia meninggal dan dimakamkan di Damaskus pada tahun 1193 Masehi, setelah 25 tahun menjabat atau memerintah. Ketika meninggal, ia hanya memiliki 47 dirham dan 1 keping emas. Sebelum meninggal, ia membagikan kesultanan Al-Ayyubiyah kepada para anggota keluarga. Karena itu, pengendalian dari pusat tetap berada di bawah kekuasaan Al-Adil dan Al-Kamil.
Sampai Al-Kamil meninggal, kebijaksanaan Salahuddin telah memberikan tempat bagi terciptanya hubungan damai dengan orang-orang Kristen Frank. Setelah meninggalnya Salahuddin, Daulah Ayyubiyah melanjutkan pemerintahan Mesir dan pemerintahan Suriah sampai tahun 1260 Masehi. Keluarga Ayyubiyah membagi imperiumnya menjadi sejumlah kerajaan kecil seperti Mesir, Damaskus, Aleppo, dan Mosul. Hal ini sesuai dengan gagasan Bani Seljuk bahwa negara merupakan warisan keluarga raja. Meskipun demikian, Daulah Ayyubiyah tidak mengalami perpecahan karena adanya loyalitas kekeluargaan Mesir yang diintegrasikan sebagai imperium. Mereka menata pemerintahan dengan sistem birokrasi masa lampau seperti yang telah berkembang di negara-negara Mesir dan negara Suriah. Itu sejarah singkat tentang pemimpin dari Daulah Ayyubiyah, yaitu yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu Al-Adil I, yaitu yang menjabat dari tahun 1200 Masehi sampai 1218 Masehi. Nah, Al-Adil I ini mempunyai nama lengkap Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Ia adalah keluarga Ayyubi, keturunan Kurdi yang menguasai Mesir. Al-Adil mendapatkan gelar kehormatan sebagai Saif ad-Din, yaitu yang berarti pedang agama, dan dikenal tentara salib kaum Franka sebagai Sabhadin. Al-Adil adalah putra Najmuddin Ayyub dan saudara muda Salahuddin Al-Ayyubi. Ia dilahirkan pada bulan Juni 1140 Masehi di Damaskus. Dia berjuang dalam pasukan Nuruddin Zangi di bawah pimpinan pamannya Asaduddin Shirkuh di akhir penyerangannya ketiga di Mesir, yaitu tahun 1168 Masehi sampai 1169 Masehi. Setelah meninggalnya Nuruddin Zangi pada tahun 1174 Masehi, Al-Adil menguasai Mesir atas nama saudaranya Salahuddin. Al-Adil juga memobilisasi sumber daya yang besar di negara itu dalam mendukung perjuangan Salahuddin di Suriah dan perang melawan tentara salib, yaitu pada tahun 1175 Masehi hingga 1183 Masehi. Al-Adil menjabat sebagai gubernur Aleppo dari tahun 1183 sampai tahun 1186 Masehi. Namun kembali untuk mengelola Mesir selama perang salib ketiga. Sebagai gubernur provinsi utaranya Salahuddin, ia menekan pemberontakan Is ad-Din dari Mosul setelah meninggalnya Salahuddin dan berperan sebagai pemimpin selama sengketa suksesi antara putra Solihuddin, Al-Aziz, Utsman, dan Al-Afdal. Ia diangkat sebagai gubernur Damaskus dan menggunakan dasar ini untuk memperluas kekuasaannya. Al-Adil juga memperjuangkan fraksi menentang aturan Al-Afdal setelah meninggalnya Al-Aziz. Meskipun terkebun di Damaskus, ia mengalahkan Al-Afdal pada pertempuran Bilbais pada Januari 1200 Masehi. Setelah kemenangannya, ia diproklamirkan sebagai sultan dan memerintah dengan bijaksana atas Mesir dan Suriah selama hampir 2 dekade. Ia menawarkan hubungan perdagangan dengan negara-negara tentara salib. Kemudian Al-Adil terjun dalam medan perang lagi setelah mendengar berita dari perang salib kelima. Di usia tuanya, Al-Adil mengatur pertahanan Mesir dan Palestina. Ia jatuh sakit dan meninggal saat perang pada bulan Agustus 1218 Masehi. Posisinya digantikan oleh anaknya, yaitu Malik Al-Kamil. Oke, sampai di sini dulu penjelasan beberapa khalifah yang menjabat Daulah Ayyubiyah, dan khalifah tersebut adalah khalifah yang sangat menonjol. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.